Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita pagi hari ini. Di tengah perjalanan hidup kita, mungkin kita belajar dari berbagai masalah atau contoh. Di tengah perjalanan di gurun pasir dan panas, tentu kita sangat membutuhkan persediaan sebanyak mungkin air minum untuk mengatasi kehausan. Karena kita sadar sulit untuk menemukan mata air. Hal itu juga saya buat sebagai perumpamaan, demikian halnya seumpama kehidupan kita yang sudah lama mengalami penderitaan, hukuman, pembuangan yang dirasakan umat Tuhan. Sehingga mereka bertanya, berapa lama lagi Tuhan membiarkan umatnya dikasihinya yang dikasihinya. Mereka kehausan akan kebebasan, pemulihan dari penjajahan tekanan hidup di negeri orang di pembuangan. Saudara-saudara, maka di tengah penghukuman umatnya, Allah memperlihatkan kasih setianya. Bahwa dia akan memulihkan umatnya. Yaitu perjanjian rohani yang dituliskan dalam hati mereka. Dan bukan lagi perjanjian hukum yang tidak mampu mereka pelihara. Tetapi ditorehkan, dituliskan di dalam hati mereka. Tuhan menggenapi perjanjiannya. Sebab Allah itu setia akan janjinya. Kembali dari pembuangan, tetapi dengan kedatangan Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi umat yang mau dituntun oleh Tuhan sendiri. Itulah janji keselamatan yang di luar akal pikiran umat Tuhan, bukan hanya kepada Israel, tetapi kita semua janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam janji keselamatan itu Tuhan yang akan membimbing umatnya. Mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang penuh sukacita. Tuhan menyediakan kelimpahan kepada para imam, perantara Tuhan kepada umat, dan perantara umat kepada Tuhan. Itulah tugas daripada imam. Sebagai simbol kehadiran Tuhan, itulah pengharapan baru. Banyak ungkapan-ungkapan gambaran kehadiran Tuhan yang nyata. Tuhan akan menjadi penjaga bagi umatnya seperti seorang bapa dan juga sebagai gembala. Tuhan akan menghibur dan memuaskan jiwa dan menebus umatnya. Itu adalah ungkapan-ungkapan dari pernyataan kasih daripada Tuhan. Maka firman kehidupan pagi hari ini menyapa kita. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Kalau itu dikatakan dan janji Tuhan pasti digenapi. Firman ini memulihkan keyakinan dan kepercayaan umatnya dan kita kepada Tuhan Allah. Supaya kita juga untuk meneliti iman kita kepada Tuhan. Apakah kita masih yakin dan percaya dan tetap percaya akan kuasa daripada Allah? Dan sejauh mana kita mempercayakan dan menghidupi janji setia Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Apalagi di saat kita mengalami berbagai hal yang menerpa kehidupan. Di saat kita menghadapi problema dan persoalan kehidupan, masalah demi masalah yang diperhadapkan, hal-hal yang penuh dengan pergumulan dan tantangan hidup di luar akal pikiran kita. Dalam penyataan kasih setia Tuhan ini, umat Tuhan, kita diajak untuk tetap bersukacita dan dalam pengharapan sementara kita berada dalam penderitaan yang terbuang atau tersisihkan atau dalam pembuangan keterasingan oleh dunia, keterasingan karena sesuatu dalam kehidupan yang terjadi sehingga kita merasa terasing, merasa kesepian. Kita diperhadapkan dengan perenungan, masihkah kita mampu bersukacita dalam pengharapan di tengah penderitaan? Saudara-saudara, itulah yang diajak oleh firman Tuhan. Ketika pergumulan dan penderitaan kita hadapi dalam hidup ini,
terpampang di depan kita dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin silih berganti segala sesuatu yang kita hadapi. Masihkah kita mampu meyakinkan diri kita bahwa kasih setia Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya? Saudara-saudara, inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Supaya kita tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4 itu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Inilah sikap yang hendak diperlihatkan firman Tuhan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Bahwa kita adalah umat yang bersukacita. Apapun yang terjadi tidak akan menyurutkan kita untuk bersukacita. Sebab kita percaya akan perbuatan Tuhan yang maha besar. Bila kita yakin ada Tuhan, berarti firman Tuhan itulah menjadi kehadiran Tuhan untuk menyapa kita. Mengapa kita senantiasa bersukacita? Tentu ada beberapa perenungan untuk kita. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan telah menghalau segala penghalang sukacita kita, yaitu dosa, kesalahan, kekurangan kita telah diampuni. Sebab dosa itu adalah sumber penderitaan. Itulah yang memisahkan kita dengan Tuhan, memisahkan dengan orang lain. Tetapi itu telah diampuni. Sehingga saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita hadapi sampai di masa perjalanan kita masing-masing, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak mengabaikan kita. Kalaupun kita memang mengabaikan firman Tuhan, tetapi supaya kita kembali berbahagia dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu manusia tidak akan dapat selamat dari hukuman dosa jika bukan Tuhan. Karena itu kita bersyukur oleh sebab kasih Tuhan yang besar melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi dasar dan alasan utama kita untuk bersukacita dalam hidup ini. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita supaya memang tetap dalam sukacita? Tuhan menyediakan sukacita bagi kita. Ingat, Tuhan menyediakan sukacita bagi kita. Sebab Tuhan adalah sumber sukacita. Jika kita telah hidup dalam pengampunan dosa dari Tuhan, kita telah dikasihani, maka Tuhan memberikan kepastian kepada kita bahwa Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bahwa Dia akan menjadi Bapa dan Gembala yang memastikan masa depan baik untuk kita dan semua perjalanan kehidupan kita. Ketika dengan yakin dan tulus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepuasan dan penghiburan kepada kita. Kata kunci dalam hal ini adalah kita mau datang dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Disitulah ada sukacita dan kebahagiaan. Yang ketiga, saudara-saudara, pengharapan kita atau iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengecewakan kita. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sebab hanya dari Tuhan saja kita dapat menerima segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga walaupun kita sedang berada pada pergumulan atau kesulitan atau tantangan yang kita hadapi, tetapi apabila kita yakin bahwa Tuhan ada memberikan yang terbaik bagi kita. Dan inilah alasan yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita. Karena pengharapan kita kepada Yesus Kristus tidak akan mengecewakan kita. Maka orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tidak akan mau dikuasai dan dibebani dan ditekan oleh kesusahan dan kekhawatiran apapun. Namun sebaliknya, kita tetap memegang teguh keyakinan akan apa yang Tuhan katakan dalam firman kehidupan pagi hari ini. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Peganglah janji Tuhan, karena janji Tuhan seperti fajar di pagi hari, memberikan keceriaan, memberikan semangat dan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas janji setia Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kelimpahan, dan Tuhan akan memberikan kekenyangan bagi kami dan kebajikan. Dan itulah jaminan dalam perjalanan kehidupan kami. Sukacita kami ada di dalam Tuhan. Sukacita itu tidak akan mengecewakan karena pengharapan kami tertuju kepada Tuhan. Iman dan percaya kami kepada Tuhan, itulah yang menjadi dasar dan alasan kami untuk bersukacita. Karena Tuhan senantiasa memuaskan jiwa kami dan kelimpahan dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi panduan dalam kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.